haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada yang setia untuk menyaksikan dan menikmati program-program dari Infinity Ministry. Kembali bersama saya Pastor Sylvia Tuesang dalam program Inspirasi dan Motivasi Infinity Ministry. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema kali ini kita hadir dengan Get Ready for the Rapture, di mana saudara saya angkat dari satu pembacaan firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Di sana berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, masa persiapan untuk pengangkatan, untuk rapture, untuk persiapan menghadapi kedatangan Tuhan segera akan terjadi, dan itu sebabnya gereja Tuhan sementara dipersiapkan untuk membuka banyak jalan agar kedatangan Tuhan cepat terjadi. Dan saudara-saudara, kali ini kita melihat bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, ada kebangkitan orang mati. Lalu saudara, terjadi pengangkatan orang-orang percaya, di mana semua ini terjadi sebagai tanda menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara-saudara, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum pengangkatan, sebelum rapture itu terjadi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kali ini saya rindu membagikan dua hal dari dalam kutipan Alkitab tentang bagaimana persiapan seorang hamba Tuhan ketika dia diangkat oleh Tuhan. Saya mengambil satu contoh seorang hamba Allah yang abdi Allah yang luar biasa dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu di mana ada Elia, yang kita semua tahu bahwa Elia diangkat secara hidup-hidup dengan terhormat oleh Tuhan, disambut dan dijemput oleh para malaikat sorga, di mana saudara, tetapi pengangkatan yang terjadi kepada Elia didasarkan, saya mengambil dari dua hal. Yang pertama, yang dilakukan oleh Elia untuk persiapan dia mengalami rapture, pengangkatan oleh Tuhan. Yang pertama, Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Allah dan tidak kepada dewa-dewa Baal yang dibuat oleh ratu. Saudara-saudara, yang kedua adalah Elia berusaha mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sesungguhnya. Ia terus melakukan itu. Ya saudara, sekalipun ada juga orang-orang yang menolak Elia. Saudara-saudara yang kekasih, saya dapat menyimpulkan dari dua hal yang dilakukan oleh Elia dapat juga sementara dan akan dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh para hamba-hamba Tuhan, bahwa mari, saya mengajak kita semua, saya memotivasi kita semua sebagai hamba-hamba Allah, mari kita berjuang. Ya, kita berjuang agar setiap bangsa, setiap suku, setiap keluarga kita, supaya kita mengajak mereka, kita menyembah kepada Allah, bukan kepada dewa, bukan kepada penyembah-penyembah yang salah, tapi kita mengembalikan semuanya kepada menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Elia berusaha mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sesungguhnya. Artinya bahwa Injil keselamatan dari Yesus harus diberitakan kepada semua makhluk sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus, agar semua manusia menyembah Yesus. Saudara-saudara, maka jika Injil sudah diberitakan, semua bangsa telah mendengar Injil, maka waktu kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Persiapkan hidupmu, persiapkan hidup kita, supaya kedatangan Tuhan kita terangkat bersama-sama di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi pada tema yang akan datang. Haleluya, haleluya, shalom.